Sampai gimana sih kemarin diintimidasinya? Waduh, panik nggak? Panik, ya panik. Seharusnya yang menjawab ini sih Kadis Dinas Pedanka ya. Kadis Pedan. Iya, seharusnya coba klarifikasi. Oke. Terkait dengan persoalan vandal yang kemarin beredar untuk sheet netizen Sukabumi, itu bukan aliansi BEM Sukabumi. Kang Gonim. Iya. Anjir, koordinator APSI ya. Waduh, berat banget. Aliansi BEM Sukabumi anjir. Oh, iya. Yang pokoknya yang punya BEM di Sukabumi ini Kang Gonim. Bukan, Pemkot dan Pemda. Iya, yang punya Sukabumi kan. Tapi khususnya wargi Sukabumi. Warga-wargi Sukabumi. Iya. Anjir. Udah ngejabat berapa lama di koordinator APSI nih? Hampir mau masuk satu periode. Satu periode. Berarti udah siap-siap lengser ya? Iya, sudah siap banget. Sudah siap untuk diteruskan warisannya. Oh anjir. Nggak mau 2 periode? Nggak mau lah, apalagi 3 periode. Nggak mau? Nggak mau. Berat itu. Ada aja itu survei. Dan hari ini kita udah kedatangan Kang Gonim ya, salah satu pelaku vandalisme. Waduh, ampun berat banget itu ya pelaku vandal. Pelaku vandalisme depan gedung DPRD. Iya, yang dipakai banner ya. Oh, iya, pakai bener iya. Kemarin yang coret-coret pakai pilok itu APSI? Bukan APSI. Bukan. Kayaknya wartawan kali ini. Penumpang gelap. Iya mungkin. Penumpang gelap. Iya. Penumpang. Tapi di kemarin gimana perasaannya? Gak gimana, greget aja. Greget. Kenapa greget? Pengen gigit gitu. Siapa yang pengen digigit tuh? Kebijakannya. Iya. Asik. Kemarin teman-teman APSI ngangkat isu tentang lokal dan nasional. Nasional itu tentang apa tuh? Terkait dengan pelemahan KPK. Terkait dengan pelemahan KPK. Hampir selaras lah ya sama teman-teman di kota lain, sama teman-teman yang di Jakarta. Kalau di lokalnya? Kalau untuk di lokalnya kita terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Emang ada masalah apa nih pendidikan dan kesehatan? Ya banyak gitu, dan hari ini kan nggak sekolah aja, perilaku saya hari ini nggak jelas, apalagi sekolah ditutup gitu. Gitu sih. Yang disorotin itu? Iya. Kalau kesehatan lebih ke? Penanganannya seperti apa, lalu transparansinya seperti apa gitu. Penanganan apa nih? COVID kah atau yang lain kah? Berbagai macam pandangan sih tentunya terkait dengan kesehatan, bukan hanya tentang COVID gitu kan, bahkan yang sakit bukan COVID di-COVID-kan gitu. Iya. Terus kalau ngobrolin COVID nih, kan emang angka okupasi rate di Sukabumi juga udah waiting list ya. Iya. Tanggapan Kang Gonim sebagai ketua BEM se-Sukabumi ini. Ampun lah, kalau menurut pandanganku pribadi ya sangat khawatir tentunya gitu, karena berbicara mengenai setiap detik, waktu ke waktu itu jumlahnya makin naik gitu, dan itu membuat stigma baru dan cara pandang baru bahwa ya COVID itu menakutkan gitu, sungguh sangat menakutkan, ayah sungguhna gitu. Iya, saya belajar baru bahasa Sunda ya. Terus apakah kebijakan yang ada di pemerintah daerah kota kabupaten sekarang ini udah efektif atau belum terkait COVID nih? Secara kebijakan ya pasti tentunya ya produk yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu baik untuk masyarakat. Namun perlu ada namanya controlling yang merata gitu dan menyeluruh terkait dengan penanganan COVID-19 ini gitu sih. Jadi makanya kenapa kemarin ke DPRD itu berarti gara-gara yang kenapa sih kemarin ke DPRD nih? Kenapa nggak ke wali kota? Iya, sudah lama kita nggak merindukan ruang-ruang dialektis kan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Oh, siap. Makanya kenapa kemarin ke DPRD? Apa yang dievaluasinya itu dari DPRD ini, apakah fungsi controllingnya kah, fungsi anggarannya kah, atau apa nih yang kemarin? Kita lebih terkait dengan pelayanannya sih, seperti apa gitu, controlling terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan sejauh ini sudah sampai mana gitu. Kita hanya mengetahui angka tersebut dari banyak orang gitu. Literatur yang kita ketemu itu kan kadang berbeda-beda ya untuk referensinya. Betul. Gitu. Itu sih yang perlu kita coba tekankan gitu, sebab informasi terkait dengan persoalan pandemi COVID ini terlalu abstrak banget. Terkait dengan angka jumlahnya ini kita nggak tahu gitu, statusnya ini seperti apa, merah kah, oranye kah, atau seperti apa begitu. Dan udah ketemu jawabannya, merah, oranye,
Belum, status? Memang belum. belum. Jawabannya di PPKM, diulang kembali gitu. Gitu. Jawabannya di PPKM. Iya, jawabannya PPKM. Kemarin tuh kan asalnya mau aksi nih, Iya. teman-teman APSI. Kenapa tiba-tiba di hari H nggak jadi aksi nih? Ya itu alasannya PPKM. Alasannya PPKM. Iya, karena memang setiap instansi harus mencitrakan yang baik di muka publik. Iya, begitu kan. Gitu, apalagi PPKM ini kan baru 3 hari. Iya. Gitu. Udah mau ada yang demo aja nih. Iya, BNPB kan kalau nggak salah waktu itu sempat keliling untuk menghimbau gitu, dan aku juga mendapatkan pamflet atau selebaran itu terkait itu. Dan lebih tidak konkretnya kan PPKM itu tidak diberikan estimasi waktu kapan berakhirnya di dalam selebaran itu gitu sih. Jadi memang ada ini nggak sih? Ada apa? Ada ancaman, ada penekanan. Kalau aksi nih besok bakal gini nih, bakal gini gitu. Tentunya nggak cuma di PPKM gitu. Nggak cuma di PPKM. Iya, nggak cuma PPKM. Aksi biasa aja udah ada ancaman ya. Iya, intimidatif itu ya kita rasakan gitu. Sampai gimana sih kemarin diintimidasinya? Waduh, panik nggak? Panik, ya panik gitu. Iya. Pasti panik. Ya panik, tapi kan kepanikan kita kan melebihi rasa jengkel kita gitu. Jadi ya kita takut ya wajar manusia, Betul, tapi betul. rasa jengkel kita ini loh gitu. Itu sih. Gregetnya ke pemerintah ini ya, Ya yang itu. bikin kita, yang bikin tetap berani maju. Iya, iya. Pengen gigit gitu. Asik, pengen gigit. Siapa Iya. nih yang pengen digigit? Nggak tahu itu siapa. Mudah-mudahan aja lah kebijakan nggak keliru. Oh, siap. Terus kan kemarin ya itu isu nasional, kemudian isu lokal. Sebenarnya jadi pertanyaan juga kan. Kalau isu lokal nih yang sebenarnya yang disorotin kan terkait pendidikan yang banyak ya. Poin-poinnya kemarin di agitasi lebih banyak terkait pendidikan. Iya. Emang ada apa dengan pendidikan yang ada di kota dan kabupaten nih? Ya sudah hampir memasuki 1 tahun lebih apa. Udah mau memasuki berapa lah itu, berapa tahun. Belum ada titik temu. Belum ada langkah solutif terkait dengan persoalan pendidikan gitu. Emang ada persoalan apa aja sih nih di pendidikan nih kalau dijabarin? Ya tentunya gap ya antara kebijakan nasional dengan yang sudah didesentralisasikan di daerah gitu. Artinya ada gap gitu. Yang seharusnya pembelajaran itu dimaksimalkan tatap muka karena memang persoalannya nggak jauh daripada COVID, ya di online kan gitu, didaringkan dengan alasan untuk mengurangi angka positif atau yang tertular terhadap pandemi COVID-19 ini gitu sih. Dan itu kan kurang efektif bagi seorang siswa sampai mahasiswa gitu kan. Abang juga mengalami kan, gimana kalau online tuh nggak enak kita buat debat sama dosen. Iya. Gitu. Berarti lebih ke pendidikan ini nggak bisa ditutup, atau pandangan teman-teman APSI gimana nih? Untuk pendidikan ditutup seharusnya ada perlu ruang alternatif sih ya. Kalau ingin pendidikannya ditutup, tempat pendidikan ditutup ya nggak masalah, tapi harus ada ruang alternatif gitu. Dan online bukan solusi. Kalau untuk online, bagi aku solusi itu bagi yang kelas menengah ke atas gitu, tapi tidak untuk menengah ke bawah. Kenapa bisa gitu? Ya kan tarif gitu, dikit-dikit kuota yang dikeluarkan. Untuk 1 jam video Zoom aja meeting itu kita menghabiskan berapa kuota, apalagi ini PPKM gitu. Bapaknya yang pedagang kaki lima dibubarkan, disemprot gitu kan, kita nggak tahu tuh. Iya, Itu sih. Berarti online ini buat masyarakat kalangan menengah ke bawah dirasa oleh teman-teman APSI gak efektif. Ya tidak efektif. Meskipun udah ada kuota Kemendikbud. Betul, dan itu juga tidak menyeluruh dan merata. Gitu. Oh, kuota Kemendikbud itu. Iya. Kenapa bisa gitu tuh disimpulkan tidak menyeluruh dan merata? Banyak juga sih yang responden saya coba tanyai gitu, khususnya SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke teman-teman saya gitu, kolega saya di mahasiswa, ini nggak menyeluruh dan nggak merata gitu. Ada yang memang bukan dari naungan Kemendikbud, itu gimana nanti solusinya? Kan begitu persoalan hari ini terjadi terkait dengan tidak meratanya bantuan yang sudah diberikan, begitu. Karena ada beberapa sekolah yang di bawahnya Kemenak ya? Iya, betul. Kalau yang Kemenak dapat? Untuk Kemenak sendiri sih masih belum menemukan validasi terkait informasi tersebut gitu.
Isu pendidikan yang lain yang diangkat kan terkait kapitalisasi pendidikan ya? Iya. SPP dan Iya. LKS. Itu sebenarnya ada masalah apa SPP dan LKS? Seharusnya yang menjawab ini sih Kadis Dinas Pedanka ya. Kadis Pedan. Iya, seharusnya kalau di lapangan sudah ada gap yang bermasalah ditangani gitu. Bukan didiemin. Iya, betul. Udah berapa lama memang nih teman-teman APSI tahu tentang masalah SPP dan Untuk LKS? persoalan terkait dengan pungli gitu ya ataupun penyalahgunaan anggaran kadang itu sudah terjadi di beberapa waktu silam gitu. Tapi APSI hari ini coba mulai konsentrasi terkait dengan persoalan tersebut karena berangkat dari permasalahan pendidikan yang hari ini tadi itu kurang efektif. Gitu. Berangkat dari kurang efektif. Ya. Kalau praktek punglinya di lapangan tuh gimana yang teman-teman APSI temuin? Kalau untuk kemarin itu laporan dari kawan-kawan yang untuk menginformasikan ada beberapa sekolah gitu ya sebelum Di kota apa kabupaten? Ya? kota. Bapak Dinas Pedanka Kota, hati-hati Anda ini. Iya. di sini. Oh iya, tolong tolong disikapi ya Pak ya. Kenapa? Apa yang ditemuin di lapangan nih? Ya masih adalah praktik yang tidak sesuai dengan aturan itu gitu. PP sudah menyebutkan kan, dan Permendikbud sudah mengatakan itu secara tertulis dan jelas gitu. Di sekolah negeri atau swasta sebetulnya? Negeri. Oh di negeri? Negeri lah. Sorry. Bapak keterlaluan. Maaf, Pak. Kalau bapak nggak tahu keterlaluan ya? Iya, mudah-mudahan aja Bapak mengetahui itu. Saya pikir Bapak tahu. Yakin nggak kalau bapaknya tahu nih? Harusnya Bapak Kadis Pedanka Kota ini harusnya tahu apa enggak sih tentang masalah ini? Lebih tahu seharusnya Harusnya gitu. lebih tahu. Dan seharusnya lebih tahu siapa yang main di situ. Itu sih. Bapak jangan tutupin mafianya. Iya tuh, Pak. Terus masalah LKS? Iya. Sama juga. Iya, sama juga. LKS itu gimana sih? Apa LKS itu harus beli di satu toko atau misalkan kayak gimana sih praktiknya yang ada di lapangan tuh? Ya, biasa tetap rantainya kan itu masih ada itu rantai calo itu kan. Oh calo. Iya, orang ketiga atau pihak ketiga kita nggak tahu juga bentuk seperti apa, sifatnya seperti apa yang ditawarkan untuk penerimaan LKS itu. Ada juga beberapa kasus yang ditemui sama kawan-kawan di lapangan yaitu ketika kawan-kawan lulus ataupun naik kelas, nah itu ada biaya tambahan yang dibebani oleh siswa. Oh ada biaya tambahan. Iya. Kisaran berapa tuh? Ya, ya walaupun angkanya nggak tinggi ya, tapi kan kalau itu siswanya banyak, tinggal dikalikan aja. Iya. Misal 100.000 untuk biaya pagar, gitu. Oh, ada Perbaikan biaya pagar, pagar? misalnya, misal ada biaya perbaikan pagar. Satu orang siswa dibebani 100. Kalau ada 10 siswa itu udah dapat 1 juta. Dan itu kan satu sekolah nggak mungkin 10 siswanya. Iya. Nah, 10 angkatan iya mungkin ya. Enak aja itu, tinggal dikalkulasikan. Oh iya. Berarti kalau pandangan teman-teman APSI siapa aja sih yang bermain di kasus pungli dan LKS nih? Ya, tidak mungkin masyarakat sipil. Tidak mungkin. Tidak mungkin masyarakat sipil. Masyarakat sipil mungkin hanya sebagai supplier daripada LKS gitu. Lebih tepatnya untuk kepanjangan tangan hal tersebut, ya mungkin ada infiltrasi atau campur tangan dari aku kayaknya nggak bisa menyebutkan, tapi yang jelas seperti instansinya kah ataupun orang-orang lembaga pendidikan itu yang ada di tempat pendidikan itu. Sebenarnya berarti udah dari lama ya kasusnya apa gimana? Apa baru diangkat sekarang? Apa memang tahun kemarin udah ada yang pernah ngangkat cuman digembosi atau gimana? Sebelumnya sih memang sudah ada yang mengangkat persoalan terkait LKS dan lain sebagainya gitu. Namun hari ini kita coba menyikapi itu lebih jauh dan dalam, takutnya kalau namanya manusia ya sudah ingat nanti lupa gitu. Makanya diingetin lagi gitu. Ya maklum, mudah-mudahan aja ya Bapak Kadis nggak amnesia, amin. Amin. Tapi kenapa tuh arahnya ke DPRD sih kalau misalkan arahnya di Kadis kemudian kita misalkan teman-teman APSI paham nih. Sebenarnya mungkin inti persoalannya itu di eksekutifnya, PLT eksekutifnya, pelaksana eksekutifnya tuh kayak misalkan Kadis dan yang lain sebagainya. Kenapa demonya harus ke DPRD? Ya seharusnya juga jelas memang tujuannya ya, karena Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Artinya dia sudah mewakili gitu ketidakbisaan masyarakat. Ketidakbisaan masyarakat itu kan gap antara lapangan dengan birokrasi. Nah, seharusnya DPRD ini punya wewenang untuk mengkontrol itu semua dan menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa ada loh pelanggaran seperti ini, tapi kan tidak ada tindak lanjut daripada itu. Jadi ujung-ujung masyarakat lagi itu sih.
Ya. Berarti kenapa itu karena memang DPRD harusnya tahu ya aspirasi dari masyarakat tuh apa aja. Saya rasa tahu gitu karena pasti dia beranggapan bahwa ya saya dipilih di sini kan untuk mewakili suara rakyat gitu. Artinya sudah tahu ketika ada kejadian tersebut ya perlu ditangani lebih lanjut dan lebih tegas gitu. Tapi tadi kan udah berhasil ngobrol ya. Ngobrol Berhasil. apa audiensi? Berhasil masuk tapi coba mulai obrolan nggak ada yang mau nggak ada yang bisa diajak ngobrol gitu. Ada hasilnya berarti tadi atau enggak? Hasilnya ada, kita masuk ke gedung. Masuk. Oke, hasilnya kan kita masuk ke gedung dan kita menyampaikan aspirasi yang menjadi hari ini kejanggalan dari masyarakat gitu terkait dengan persoalan nasional maupun lokal itu sih. Tapi DPRD-nya paham nggak? Ada kejadian-kejadian yang teman-teman hari ini angkat aspirasikan? Secara individu sepertinya paham, tapi di depan teman-teman kayak merasa menutup-nutupi dan secara nggak langsung lebih kepada alur birokrasi gitu ya. Secara hierarkis kan sepertinya bukan dia dan lain sebagainya itu sih. Tapi paham harusnya. Pasti paham, saya yakin paham gitu loh. DPRD Sukabumi ini hebat-hebat kan gitu. Masa iya nggak bisa menangani kasus seperti itu? Oh, tapi tadi berarti tujuannya ke komisi yang berhubungan dengan pendidikan itu komisi berapa? 3. Komisi 3. Tadi ketemu? Tidak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada yang nemuin? Nggak ada, bahkan dari Dapil Sukabumi dari DPR RI nggak ada. Dan kita insya Allah Jumat akan melaksanakan melanjutkan audiensi tersebut gitu yang tadi belum menemukan Ke DPRD lagi? Insya Allah kita akan ke DPRD lagi sekaligus juga akan coba masuk dengan muatan ke Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kota Sukabumi. Kebudayaan sama Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Ke Dinkes? Iya, Dinkesnya. Dinkes kaitannya tentang COVID yang tadi? Iya itu sih, tadi memang ada banyak persoalan yang teman-teman coba ungkapkan gitu. Dan apa aja tuh? terkait dengan efektivitas vaksinasi di Kota Sukabumi. Kenapa itu menjadi salah satu isu yang diangkat tuh? Apa nggak efektif atau gimana tuh? Kan kalau efektif itu dampak diterima oleh masyarakatnya lebih banyak gitu. Sedangkan berbicara dampak yang diterima hari ini kan masyarakat lebih banyak ngeluh, bukan memberikan apresiasi. Terkait adanya vaksinasi? Iya, justru lebih khawatir dan takut ketika adanya vaksin gitu. Artinya perlu adanya penyuluhan gitu. Kan rata-rata masyarakat ini beranggapan bahwa vaksin ini menakutkan karena di grup-grup WhatsApp itu kan disebarkan gitu bahwa ini suami saya habis divaksin kayak begini, kan itu takut. Artinya ada PR gitu untuk Dinas Kesehatan beserta dengan tim kesehatan yang berada di lapangan itu untuk mensosialisasikan efek samping daripada penggunaan vaksin itu seperti apa gitu. Dan itu yang nggak sampai ke masyarakat? Iya, kalau memang sampai artinya masyarakat berbondong-bondong ingin vaksin. Nggak susah-susah lagi ya logikanya kan gitu. Iya. Nggak harus apa? Nggak harus dipaksa masyarakat buat divaksin. Iya, jadi masyarakat yang menginginkan untuk divaksin karena ada gap itu tadi, Kang. Iya. Selain masalah pendidikan, kesehatan dan isu-isu nasional, masalah apa lagi sih yang teman-teman pengen kawal tuh? Banyak ya, tapi karena memang situasi hari ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan hal apapun. Demo aja dilarang ya? Iya, apalagi untuk mengkritik. Ya enggak? Mengkritik aja sudah dilarang. Ya kalau dilarang di luar ya nggak masalah gitu. Ya, tapi nggak boleh, itu sudah menyalahi amanah undang-undang. Di kampus itu dilarang juga. Di dalam kampus dilarang? Iya, itu terasa dan ya hari ini rasanya gimana? Represi akademik makin terasa gitu di ranah sivitas akademik perguruan tinggi gitu. Ketika memang ini sepertinya akan terulang kembali gitu. NKK BKK versi COVID 2021 gitu. Waktu NKK BKK tahun lalu kan itu Senat Perguruan Tinggi yang coba mengkotak-kotakan, mengkomperisasi untuk menghalangi kegiatan mahasiswa untuk berpolitik. Dan pada tahun ini 2021 itu terulang kembali dengan dalihnya COVID gitu. Harus kampus harus steril, nggak boleh ada kegiatan ormawa di dalam kampus. Artinya kan laboratorium pengetahuan itu adanya di dalam kampus. Betul. Iya. Jika tidak ada kegiatan atau aktivitas di dalam kampus, ya kita terima saja hari ini seperti apa gitu kan.
lebih banyak mengkonsumsi buzzer gitu. Ya mudah-mudahan aja lah. Apa kemarin itu setelah ngirim surat dan kemudian agitasi nyebar pamflet itu ada tindakan represif nggak? Selain dari misalkan pemerintah daerah atau yang lain-lain, dari kampus sendiri ada tindakan represif? Untuk sejauh ini sih tidak ada gitu. Namun tekanan itu diterima dan didapatkan oleh kawan-kawan gitu. Sedikit dari banyaknya. Dalam bentuk apa tekanan yang terjadi di intervensi, intervensi, kemudian hasutan-hasutan untuk jangan inilah, ginilah, jangan kayak gini, jangan kayak gini, dan serba jangan-jangan gitu, serba dilarang. Indonesia kan kalau dilarang makin melonjak gitu. Iya. Salahnya dilarang ya. Iya. Jadi makin ngelawan. Iya, iya. Coba kalau iya-iyain. Iya, itu udah. Makin didukung kan lebih enak gitu. Iya. Artinya kan kampus tidak mencerminkan ada di dalam ketek penguasa, kekuasaan. Kan kalau hari ini kan lebih cenderung mengumpat di ketek kekuasaan. Dikit-dikit mahasiswa kritik, janganlah. Apalagi saya nih yang ada di dalam pondok pesantren, tekanan seperti apa kan? Tapi di kampus swasta itu terjadi. Maksudnya kan Sukaumi kebanyakannya kampus swasta ya kita. Swasta. Tapi bahkan di kampus swasta pun tindakan-tindakan kayak janganlah, terus kayak udahlah nggak usah lah, mau ngapain sih kalian, kuliah aja yang bener gitu. Itu terjadi. Iya, itu terjadi dan dirasakan oleh kawan-kawan gitu, sedikit dari banyaknya. Ya memang fokusnya untuk konfrontasi dengan kekuasaan. Iya. Mantap. Terus langkah selanjutnya kalau misalkan audiensi hari Jumat ya, kalau misalkan tidak menemukan hasil, apa yang akan dilakukan teman-teman 22 kampus yang ada di kota Kabupaten Sukabumi ini? Konsolidasi akbar. Iya. Kalau memang dalihnya ini PPKM, ya wes, pasca PPKM digas habis-habisan. Iya, mau nggak mau ini lebih urgensi daripada PPKM. Kalau PPKM-nya diperpanjang nih, gara-gara mungkin nggak sih PPKM diperpanjang untuk menghalangi mahasiswa demo? Mungkin saja karena memang ini sudah grand design. Udah jadi grand desainnya kekuasaan hari ini. Kenapa itu bisa jadi grand design kekuasaan? Ya kita sudah mulai juga merasakan ya dampak daripada kejadian revisi Undang-Undang KPK 2019 tahun lalu, 2020 Undang-Undang Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Minerba. Nah itu kan sudah banyak sekali gitu hal yang sudah kita lihat secara abstrak, oh tarikannya seperti ini gitu, dan siapa yang nanti menerima dampaknya itu masyarakat khususnya gitu. Tapi sudah beberapa kali aksi juga baik di nasional maupun lokal, ternyata kita selalu dibenturkan ya. Entah dibenturkan dengan Covid, entah dibenturkan dengan yang lain. Gimana tuh? Dengan Kang Gonim sebagai ketua APSI ini, koordinator APSI. Ya, sangat disayangkan lah. Negara kita hari ini yang katanya demokrasi gitu, coba mengirim surat aja, pada itu pemberitahuan, kita diberikan dalih itu adalah surat perizinan. Dan surat perizinan itu harus diajukan 3 kali 24 jam sebelum melakukan aksi. Loh, itu surat pemberitahuan kok. Ya sudah menjadi tugas mereka untuk mengamankan. Harusnya tidak bisa ditolak atau diterima ya. Iya. Nggak bisa ditolak ini. Iya, intinya gitu. Karena itu sifatnya pemberitahuan. Pemberitahuan, artinya mau nggak mau, namanya instansi kepolisian ini perlu mengamankan, katanya mengayomi. Tapi kenyataannya ditolak. Ya ditolak, sakit hati juga gitu melebihi surat putus dari pacar. Tahun kemarin kan juga berarti Kang Gonim sudah menjabat APSI ya? Iya. Tahun kemarin. Gimana tuh perasaannya ketika demo tahun kemarin tuh kan bentrokan dengan aparatnya kerasa banget. Betul. Apa tanggapannya? Wah, memang ada yang dipukul, di luar ada yang diseret kan? Iya betul itu. Di luar dugaan. Pasca terpilihnya saya sebagai koordinator Aliansi BEM Sukabumi, saya kira fokus dan concernnya lebih kepada pembangunan non fisik terhadap manusia, itu pengabdian, melakukan penelitian dan lain sebagainya, tridharma perguruan tinggi. Namun ada beberapa hal yang nyatanya di luar daripada dugaan saya, yaitu tiba-tiba saya mendapatkan angin segar setelah terpilih itu hanya berapa jam. Itu kemudian baru langsung ada pesan masuk di grup bahwa sidang rakyat besok, dan kita kumpul itu di lapangan Merdeka. Itu sih yang menjadi
apa ya, pengalaman yang berkesan bagi saya gitu. Berkesan banget, tiba-tiba langsung chaos. Trauma nggak kejadian represif itu terulang? Tidak, daripada masyarakat yang trauma, buka pintu malah melihat kemiskinan, buka pintu malah merasa bodoh, ya saya nggak mau itu terjadi dan itu dirasakan oleh masyarakat. Berarti teman-teman APSI siap buat ngegas setelah PPKM ini ya? Ya kalau memang tidak ada titik temu, kemudian solusi yang konkret dari aparatur negara khususnya terkait dengan persoalan negara kita hari ini, baik Indonesia maupun Sukabumi secara kedaerahan hari ini, ya mau nggak mau, siap nggak siap, suka nggak suka, parlemen jalanan, peradilan rakyat. Gitu. Udah nyiapin berapa masa nih kira-kira kalau harus turun? Jangan, nanti diketahuan lagi. Iya. Harus disimpan ya. Tiba-tiba banyak. Iya, tiba-tiba bam. Mungkin ada apa ya? Pesan peringatan nih buat DPRD, buat Kadis, apa nih? Yang terkait dengan kasus yang iya sih ya, karena memang sangat sering diingatkan, jadi banyak penekanan untuk mengingati untuk diberikan peringatan itu buat orang nambah beban pikiran dan gak mau menjalankan gitu. Gak usah diingetin, yang penting sadar diri aja hari ini gitu. Sadar diri? Iya, jelas dia dipilih oleh rakyat ya, gitu. Betul. Dan jangan sampai itu dirasa untuk dirinya dan kelompoknya, tapi nggak dirasain oleh masyarakat luas. Ya gitu. Oke. Iya, kan keluarganya dia nggak akan merasakan disemprot itu bagaimana, dibubarkan dagangannya itu seperti apa, nggak merasakan. Seharusnya ketika sudah melihat itu, karena media informasi hari ini sudah memberikan informasi, seharusnya sadar bahwa itu tindakan yang tidak etis gitu. Ya begitulah. Oh, siap. Tapi tindakan represif itu kejadian di Sukabumi apa enggak sih? Untuk pedagang ya, untuk pedagang sih tidak gitu. Namun kan informasi yang hari ini gitu beredar di media sosial gitu, menunjukkan dan mempertontonkan perilaku gitu. Perilaku aparat keamanan khususnya ya yang mengamankan itu untuk menghimbau tidak terkena dampak daripada COVID gitu. Tapi justru ketika diperlakukan seperti itu kan lebih daripada kena COVID gitu. Iya, karena mereka nggak bisa makan. Iya sih. Kemarin kita juga sempat sorotin itu sih. Kayak tukang makanan yang bukanya dari sore kemudian jam 8 udah harus tutup kan. Kasihan ke mereka sih sebenarnya. Iya. Itu sih. Mereka baru buka dagangan maghrib jam 8 jam 9 udah harus tutup. Iya. 3 jam doang gimana? Iya, coba kalau wakil rakyatnya ini sudah coba berdiskusi gitu di forum terkait dengan alternatif seperti apa, win-win solutionnya seperti apa. Apakah pengusiran adalah win-win solution? Enggak juga sih. Iya. Karena banyak juga di mana ya, di Dago tuh ada yang malah pindah kan sebagian. Iya. Akhirnya mereka tetap jualan tapi di tempat yang lain dan menyebar gitu. Iya. Justru seperti itu sih, ketika bubarkan dan lain sebagainya kan perilaku masyarakat sendiri jadi semakin nantang gitu. Namanya orang Indonesia ya. Iya. Tadi dibilang jangan malah makin ngelawan. Iya. Iya sih, harusnya diiyain aja. Ya iya. Ya apalagi kan syarat hari ini bisa menerima bantuan kalau dia mau divaksin. Oh. Iya. Sedangkan vaksinnya sendiri masyarakat masih ragu-ragu, masih takut nih. Iya. Bagaimana bisa mau dapat bantuan nantinya? Gitu. Kalau bicara efek samping terkait vaksin saja tidak diberitahukan. Nggak ada. Emang nggak pernah ada sumber jelas terkait vaksin? Sumber jelas maksudnya? Sumber jelas itu misalkan terkait efek samping vaksin itu nggak pernah disampaikan secara jelas. Kalau di Dinkes dan sebagainya nggak pernah ada edukasi langsung. Ya berharap sih dinas kesehatan market ya. Kalau memang ingin beranggapan bahwa vaksin adalah market atau bisnis, ya sudah. Seperti Vivo dan Oppo aja tuh, kasih aja balon-balon vaksin dan lain sebagainya. Harus ada yang joget. Ya iya. Enggak joget juga gitu. Tapi di situ ada layanannya lah, pelayanan terpadu untuk memberikan edukasi khusus kepada masyarakat. Gitu. Ya, mantap. Berarti langkah selanjutnya siap turun ke jalan ya kalau misalkan nggak menemui hasil. Iya. Makanya buat bapak yang mau audiensi sama teman-teman APSI. Ya. Harus ada hasilnya. Kalau enggak teman-teman APSI 22 kampus, Pak. 22 kampus nih.
Siap turun ke jalan. Ya, kota kabupaten. Kota Kabupaten Sukabumi. Siap-siap digeruduk, Aduh, digerebek, buar. dar tiba-tiba. Harus hati-hati nih Bapak. Gitu mungkin Kang Gonim. Siap. Makasih banyak udah ngobrol sama kita di Polikliniknya Insight Media. Mudah-mudahan sukses terus. Betul ini. Saya merasa apresiasi ya, terutama khususnya kepada Kang Rehan nih dari Insight gitu. Karena memang ruang-ruang alternatif untuk berbagi pikiran ini yang perlu dan harus dilakukan gitu, khususnya oleh millennials. Iya, memang harus gitu sih. Soalnya banyak media sekarang yang tidak pro terhadap masyarakat. Betul itu, apalagi yang kemarin baru meliput terkait dengan vandal gitu. Padahal kita nggak vandal itu, khususnya Aliansi BEM Sukabumi. Tapi diinformasikannya BEM Sukabumi yang Bukan diinformasikannya, tapi kayak gimana ya? seakan-akan Nah, mungkin itu lebih tepatnya. seakan-akan teman-teman APSI yang vandal. Ya, padahal kan sebelum itu di repost, Iya. itu sudah ada vandal itu. Ya, aku sekedar klarifikasi ya. Ya, boleh klarifikasi Ya, aku silakan. coba klarifikasi. Oke. Terkait dengan persoalan vandal yang kemarin beredar untuk sheet netizen Sukabumi, itu bukan Aliansi BEM Sukabumi gitu. Itu adalah masyarakat yang peduli terhadap masyarakat Sukabumi gitu. Jadi maju jalan perlawanan, panjang umur perjuangan. Anjay, mungkin itu sih Poliklinik hari ini teman-teman. Edisi spesial ngobrol bareng koordinator APSI yang akan segera lengser dan menemukan suksesor barunya. Iya, tapi sekadar juga menginformasikan, saya juga mahasiswa Institut Agama Islam Sukabumi. Anjay. Sekedar Ya, buat menginformasikan ya, bukan sosialisasi atau promosi. Bapak pimpinan pondok ya, Bapak Ya. pimpinan lembaga. Ya. Terima kasih karena salah satu mahasiswanya udah mau hadir datang ke Polikliniknya Insight Media. Iya, terima kasih banyak untuk Kang Rehan dan tim yang sudah mengundang saya khususnya untuk berbagi cerita dan pandangan. Siap, terima kasih banyak Kang Gunim, mudah-mudahan sukses selalu. Amin, sawang sulna. Amin. Amin.